dia dikasih penyakit seperti itu nggak ngeluh gitu loh, ya kan? Nggak ngerepotin gitu ya. Kalau dia udah nggak enak dia diam aja gitu ya kan, gitu loh. Saya lihat kalau dia diam aja dan dokter tolongin. Iya, saya juga. Dokter tolongin dok. Iya. Oke guys, kita sekarang kedatangan tamu Ibu Patricia. Jadi Ibu Patricia ini maminya Chelsea ya. Chelsea ini pasien yang pernah berobat untuk intraseluler terapi namanya ya. Kita coba untuk dengarkan kenapa dan seperti apa kira-kira kasusnya Chelsea ya. Oke, let's go. Kira-kira 7 tahun yang lalu ya, dia tuh gatal-gatal loh ya. Tapi seingat saya, dia tuh pernah operasi tumor itu besar sekali ya. Saya duga dia kelainan hormonnya karena operasi. Oh, I see. Mungkin karena kelainan hormon, maka dia terjadi tumor. Itu lebih mungkin sih. Oh gitu. Kelainan hormon. Memang ya. berarti dia bang udah problem lah hormonnya ya. Ya. Nah setelah dia habis operasi, waktu itu memang maunya operasi tumor dan operasi dia punya steril. Ternyata dokter waktu itu nggak mau sterilnya karena udah terlalu besar. Oke. Ya, kasihan dianya. Nanti ditunggu aja setelah beres tahun depan baru operasi lagi. Tapi ternyata nggak sampai tahun depan dia udah gatal-gatal tuh dok. Nah gatal-gatalnya itu sampai benar-benar tuh nggak ada kesempatan buat diam gitu, garuk gitu ya. Terus, mulai berobat, dikasih obat kortikosteroid kira-kira 3 minggu 1 bulan lah gitu, nggak ada perbaikan. Terus kita ke dokter cucu menganjurkan ke spesialis kulit, saya ke spesialis kulit, tapi tidak ada perbaikan juga setelah 3-4 bulan gitu ya. Kemudian dokter cucu menganjurkan untuk ke dokter Rajanti untuk barangkali bisa di-healing, kira-kira apa gitu loh. Nah itu pun dia bilang kalau ibu percaya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya dengan segala itu saya coba deh dengan segala, daripada nggak dicoba gitu kan kasihan gitu ya. Umur masih waktu itu masih kira-kira 7-8 tahun gitu dia. Saya pikir masa sampai terus sih kayak begini. Nah dicoba, ini dokter Rajanti dicoba. Dokter Rajanti menganjurkan untuk terapi kulit. Saya lihat ada perbaikan tuh. Jadi walaupun seminggu 2 kali dari Kedoya ke sini makan waktu, jauh. Saya jalanin, gitu loh, demi Chelsea. Dan Chelsea itu memang itu ya kasihan gitu ya. Dia juga tahu kalau saya tuh sampai gitu ya seminggu 2 kali saya mandiin, berobat gitu ya. Dari awalnya sih saya terus terang aja saya rada ini juga apa bener gitu. Dokter bisa healing gitu ya. Tapi maaf ya dokter, saya coba dengan cara saya bilang Chelsea ini sering makan pupnya, gitu loh. Bisa nggak dokter bantu? Gitu loh. Dokter Maria juga bilang itu yang bisa bantu dokter Rajanti. Kalau terapi dokter Rajanti mau. Kalau yang main power seperti biasa-biasa aja mungkin dikasih tim gitu. Oke, saya bilang, saya coba gitu kan. Akhirnya dicoba. Cuma 2 kali konsultasi sama dokter. Ingat nggak dok? Enggak, saya nggak ingat malahan ya. Pertama dia berkurang. Lagi datang lagi dok, dia berkurang sih makannya gitu. Itu sebelum terapi kulit ya? Belum. Oh Berkurang sih dok dia makannya. Jadi maksudnya gini, kalau ada kita dia nggak dimakan.
Dia tengok-tengok dulu. Tadinya nggak peduli, tetap makan. Oh, oke. Dia tengok-tengok dulu, kalau nggak ada kita, dia makan. Oke. Gitu. Terus belakangan, dok, belum dok, masih kadang-kadang dia makan juga, dia tengok-tengok gitu kan. Akhirnya dokter healing lagi. Dari situ kagak sama sekali. Jadi percaya nggak percaya, ya harus percaya gitu. Udah 8 tahun dia makan terus. Oh, udah saya marahin dari halus sampai kasar sampai tertabok mulutnya, nggak pernah mau begini, dia makan aja. Oh, saya malah nggak inget tuh yang itu. Ya makan aja. Itu online ya? Online ya? Enggak. Offline? Datang. Oh, datang ya? Pertama kali saya kenal dokter. Oh, oke. Di depan saya ingat. Iya. Dokter healing di depan, dokter duduk di meja panjang, terus saya di sini. Saya ingat banget. Saya malah udah lupa. Saya ingat banget. Oke. Terus udah, dokter kan banyak pasien ya. Iya. Udah terus sembuh. Dari sembuh itu ini dokter pasti ngerti, pasti tahu gitu loh. Jadi saya punya keyakinan, ayo berobat, jalanin apa yang diminta, jalanin. Dokter bilang, ya coba aja ya Bu, kita coba, tapi nggak cepet loh, ya gitu. Ini gatal-gatal kayak gini. Ya dok, saya siap. Ibu siap. Ini perjalanan panjang loh. Ya saya siap dokter. Terus mulain kan, dan ternyata memang mendingan gitu. Tapi belum total gitu. Sampai satu saat COVID kesini kan jauh, terus takut. Nah, namanya juga saya udah tua ya. Cari dah dokter yang deket-deket lagi kemana? Ya ke dokter cucu lagi, ya kan? Nah ke dokter cucu lagi ya. Karena dokter cucu bilang, ya saya ceritain dia mendingan gitu, tapi masih tetap gitu ya. Ya nggak ada jalan lain. Kalau ibu mau ya dengan segala resiko begini gitu loh. Dikasih tahu jelas gitu loh. Saya ambil resiko gitu. Saya pikir ya habis gimana lagi daripada dia menderita juga ya. Dan saya tempuh. Saya pikir ya udah saya healing sama dokter Ajanti dan fisiknya ke dokter lain. Berjalan seperti itu sampai suatu saat kemarin tiba-tiba dia kejang-kejang gitu, betul yang lihat bapak, terus langsung kejang-kejang, giginya juga kayak gitu kan, terus langsung dibawa ke dokter cucu karena yang terdekat di situ. Saya mau ke dokter cucu langsung tanganin, diinfus segala macam, diinjeksi segala macam, siupan lagi biasa, cuman lumpuh ke bawah. Dia ronsen segala macam, kelihatan bahwa dia keropos di tulang panggung. Terus karena jatuh donok gitu ya, jadi dia punggungnya tulang punggungnya bengkok. Ya kan kelihatan kan jelas itu kayak gunung. Nah dari situ udah diinfus segala macam, dikasih obat, udah kortison udah hilang, udah 2 minggu sebelumnya udah. Terus akhirnya saya minta tolong dokter Ajanti supaya dia bisa lebih tenang, ngadepin dia lebih tenang. Cuma itu aja yang saya minta. Saya tahu bahwa ini nggak bakal bisa lama karena memang kondisinya udah nggak memungkinkan gitu, karena udah dilihat semua dari PSG, dari hasil lab, ronsen, semua tidak memungkinkan. Saya udah harus siap. Tapi saya pengen dia tuh tenang gitu, dia terima gitu loh. Makanya saya terus, dokter jangan tinggalin saya, dokter jangan tinggalin saya, kesian. Saya kesian bener. Aduh, saya nggak tega dokter lihatnya. Memang dia bukan anjing yang manja, tapi dia tahu kapan dia peluk saya gitu. Lihat dari matanya gitu kan. Iya. Dari situ ya. Sampai terakhir dokter bilang bahwa Chelsea punya permintaan gitu kan. Walaupun permintaan itu tidak bisa menyembuhkan dia, ya kan, tapi setidaknya memenuhi permintaan dia gitu loh. Saya juga mikir ya, saya bukan injeksi dia untuk istirahat, tapi saya memenuhi permintaan dia, walaupun itu saya lihat tidak memungkinkan karena itu kan berat juga buat dia. Betul. Ya. Yeah. Tapi saya ambil risiko itu, saya siap. Seperti yang dokter, saya terima kasih banget dokter siapin si Chelsea, dan dokter juga siapin saya gitu loh. Yeah. Untuk saya siap gitu menerima apa yang terjadi, walaupun belum tentu lewatin stem cell-nya.
belum tentu. Iya. Waktu ngambil darah pun itu udah resiko. Saya udah siap. Jadi saya minta tolong dokter minta saya kemari langsung, tapi saya bilang saya kondisinya nggak kuat karena udah 2 minggu saya kurang tidur. Dan begitu saya bilang kurang tidur, dokter langsung malamnya kan saya bisa tidur gitu ya. Itu pasti ada sesuatu yang yang bikin saya bisa tidur. Si Chelsea-nya juga bisa tidur gitu loh. Kalau nggak si Chelsea nggak tidur, saya mana bisa tidur dong. Karena saya baru menyadari itu. Jadi karena kan selama ini saya membuat supaya Chelsea lebih nyaman ya. Tapi begitu ibu bilang saya udah 2 minggu nih nggak tidur gitu ya, gitu malam itu tidurnya sepotong-sepotong gitu kan, apalagi bapak sakit gitu kan. Nah di situ saya mikir wah ini sih nggak bener gitu ya, karena menurut saya ya namanya orang muda aja dia nggak tidur gitu ngejeblak gitu kan. Makanya kemudian saya bilang ya udah ibu tidur aja, kita bikin ibu relax. Saya kasih tahu dia bahwa dia harus tidur gitu, karena kalau dia nggak tidur ya maminya akan lebih parah gitu ya kan. Dan itu bekerja ya, dia tidur kan pada akhirnya. Tidur, jadi saya lumayan mulai dari Jumat malam itu saya bisa tidur 4-5 jam. Ketimbang tadi cuma 1 jam, pun kerja gitu loh. Bentar-bentar gaik gitu. Karena dia nggak bisa tidur, ibu jadi nggak bisa tidur kan gitu loh. Dia nggak bisa tidur, apa sakit, apa dia pengen ditemenin sih dok? Karena nggak nyaman sebetulnya. Ya karena dia di saat-saat itu dia merasa serba salah ya gitu loh. Ya memang sakit buat dia ya, karena buat dia juga kesel ya. Dia juga ngerasa kalau udah malam semua udah pada tidur kan, nggak, dia jadi sendirian. Buat dia nggak nyaman banget gitu. Saya juga lihatnya ya itu yang terakhir saya melihat ya, karena ibu awalnya kan ibu hanya melihat mengatakannya lebih yang dia kalau malam ini gitu ya saya hanya membuat supaya ya udah supaya dia nyaman. Tapi ya di titik balik saya itu karena waktu ibu cerita seperti itu gitu, bahwa ibu nggak tidur seperti ini ngurusin, ya itulah yang membuat saya kemudian melihat ya ini nggak bisa lah ya kayak gini gitu ya. Makanya saya kemudian bilang sama dia, membuat sebenarnya lebih menghipnoterapi dia gitu supaya dia tidur di malam hari gitu loh, supaya semua orang juga bisa tidur gitu loh, seperti itu kira-kiranya ya. Ya tapi anyway sih itu luar biasa, karena Ibu Patricia ini salah satu dari klien yang terapi itu yang benar-benar nggak ada bolongnya gitu. Saya juga baru tahu nih kalau waktu COVID ternyata Chelsea masih masuk lagi dengan kortison lagi. Saya juga baru tahu gitu ya gitu. Tapi COVID udah berlalu juga sih. Sebenarnya waktu COVID-nya juga masih saya berusaha juga, cuma dijarangin gitu. Atau seminggu 2 kali jadi seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, itu sebulan sekali. Biar di mana juga ada perasaan takut juga sayanya karena banyak orang kan di sini. Iya betul banget. Ya itu kita nggak bisa iniin sih ya, karena memang kondisi-kondisi itu. Tapi ya kenapa akhirnya kita berusaha untuk membuat video ini terjadi gitu ya? Ya itu karena permintaan Chelsea juga sebetulnya ya gitu loh. Karena memang dari awal saya ingat banget waktu ibu datang untuk masalah kasus sakitnya Chelsea ini, saya ingat banget Ibu Patricia tuh seperti putus asa banget ya. Karena waktu itu saya juga berasa ya gimana ya gitu, dengan kondisi kulit yang sudah separah ini gitu. Saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa, dan saya ingat banget Ibu Patricia tuh nangis di sini ya gitu loh. Dan saya merasa ya udah kita coba aja gitu, tapi saya juga nggak bisa janjikan apa-apa gitu ya. Tapi ya itu dimulai perjalanan itu, dan memang saya belajar banyak dari Chelsea ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa Chelsea menginginkan kita buat video ini gitu ya. Jadi memang pesan dia adalah dokter coba dong stem cellnya dicoba gitu ya, gitu loh. Jadi memang dia minta saya untuk coba, meskipun saya tahu udahlah gitu loh ya kan, nggak bisa lah kamu tuh maksud saya udahlah kalau kamu mau pergi aja, saya kan nggak mau membuat kamu jadi kelinci percobaan. Ingat nggak yang saya bilang ibu ya kan gitu, saya nggak mau melakukan itu. Tapi dia memaksa saya untuk udah dokter ambil aja gitu, nggak apa-apa gitu ya kan. Kenapa dokter nggak coba, terus saya juga nggak akan bisa sembuh lagi gitu. Maksudnya dia kenapa dokter nggak coba, lakukan aja gitu ya. Ya tapi saya tahu tidak mudah untuk mengambil darah dari kondisi dia yang sudah separah ini gitu ya.
Tapi karena itu permintaan dia kan yang terakhir, dan dia minta, ada 2 permintaan dia itu, satu dia pengen ketemu ya, lalu yang kedua itu dia pengen dibuat stem cell, lalu yang ketiga adalah dia kepengen dibuatkan video gitu loh. Mau ketemu dengan saya, dia kepengen ketemu sama saya terakhir itu sebetulnya gitu ya. Makanya kenapa saya minta ibu untuk membawa dia kemari, sebenarnya itu. Dan saya tahu pasti mungkin saja dia akan mati di sini gitu loh ya. Dan itu memang berat untuk saya memutuskan itu gitu loh. Karena buat saya dengan segala resiko, makanya saya kan bilang sama ibu sudah siap gitu loh, ibu udah rela belum gitu loh. Karena kalau ibu udah rela, pasti ibu mengizinkan dia untuk dibawa kemari, meskipun kemungkinan besar begitu dibawa kemari dan kita lakukan stem cell itu mungkin saja dia mati gitu ya. Matinya mungkin ya udah pasti bukan karena stem cell, tapi karena mati karena memang dia sudah waktunya dia pergi gitu ya. Nah, tapi melihat ibu belum siap, makanya saya mengurungkan itu gitu loh. Makanya saya bilang ya udah nggak usah gitu ya gitu. Kenapa? Karena saya tahu ibu belum siap gitu loh. Ya, jadi saya sudah bilang lagi sama dia, udahlah, kamu kan, kita kan udah sering ngobrol gitu kan, nggak apa-apa kalau kamu mau pergi aja. Saya sudah bilang gitu kan. Jadi kamu nggak perlu ketemu saya lagi pun kan, kita bisa anytime kan, kamu tetap kita bisa ngobrol seperti ini. Saya udah bilang sama dia gitu. Nanti saya berat buat saya gitu loh. Kenapa? Karena kalau kamu nanti kenapa-napa di jalan, mami kamu nggak bisa terima. Saya bilang gitu ya, dan rupanya dia mengerti itu ya. Nggak tega dong. Iya, makanya saya kan tahu ibu nggak tega kan. Tega. Jadi sedangkan badan saya itu nggak kuat. Kalau iya, makanya saya kan juga bilang lagi sama dia ya. Makanya saya bilang ya, apapun yang saya bisa lakukan saya akan bantu untuk lakukan. Tapi untuk kan kalau saya ke sana juga susah kan, tetap kita mesti ambil darah dia dan sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya saya yang paling simpel buat dia adalah ya udah kamu dibawa kemari gitu kan, ketemu sama saya gitu ya. Nah, itu ya udah kita selesaikan gitu ya. Ya sedikit aja, memang ini anjing agak hikmahnya bagi kami ya. Jadi ini kayak warna sejarah. Jadi kita pernah punya anjing yang kita sayangin benar. Kita orang pengorbanan demikian banyak. Ya itu yang saya merasakannya aja. Meskipun dia kayak film, diriwayatkan lagi. Saya punya feeling bahwa ini hikmah bagi kita. Kita bisa menyayangi, dan ada anjing yang memang ini agak sedikit luar biasa. Yang kedua, saya lihat dia ini, saya tahu yang berat tuh istri saya. Tapi dia juga tahu karena saya suaminya. Jadi supaya juga saya istilahnya dia berterima kasih ke saya, itu kalau pulang selalu saya yang diparanin. Saya juga heran. Maka itu satu. Kedua, kalau saya makan selalu dia nyampirin saya. Itu. Dan yang ketiga saya lihat juga ada hubungan apa nama orangnya dengan saya atau dengan kami ya, bahwa kalau bisa meninggal jangan waktu nggak ada orang dah. Supir saya cuti lebaran, mati lebaran juga bisa. Tapi saya bilang nggak apa-apa, kita siapkan. Bang siapkan. Mungkin saya nggak tahu, saya ngatur. Saya belikan kafan supir saya, jam-jam ibu. Yang penting kalau sudah dia meninggal, sudah siap apapun. Itu sudah ada siap Bu, semuanya. Itu. Dan yang memang saya juga merasa nih anjing ini agak aneh. Saya punya feeling karena kita merawat dengan hati sih ya. Itu yang nggak bisa dilawan. Jadi ya udah, kadang-kadang ingat gitu, sedih juga. Iya pasti ya. Itu dari saya. Luar biasa ya guys. Jadi memang jadi Chelsea ini itu dia terkena Cushing disease ya. Dia memang punya problem secara hormonal ya, bermasalah, sehingga kalau dia stres dikit maka dia akan muncul ya, gatalnya itu akan muncul. Ya memang secara kedokteran hewan kita nggak punya banyak pilihan kecuali kita memberikan kortison ya, obat anti gatal ya gitu loh, di saat dia gatalnya itu muncul. Nah, hanya memang kortison ini memiliki side effect ya, efek samping di mana dia akan bisa membuat tulang menjadi kropos ya, lalu ketergantungan dengan obat itu sendiri, sehingga dosisnya itu harus ditambah ya, karena
dengan dosis yang sama itu nanti lama-lama dia akan imun ya gitu, dia nggak bereaksi lagi gitu ya, sehingga itu biasanya dia harus ditambah terus dosis ini. Memang kami nggak punya pilihan ya sebagai dokter hewan, ya kami hanya bisa memberikan obat-obatan yang seperti itu ya. Nah, tapi Chelsea juga membantu saya sehingga saya juga banyak belajar di mana dengan metode mind power ya, kita melakukan yang namanya intracellular therapy. Jadi yang saya lakukan untuk Chelsea ya di luar yang pup ya gitu loh. Kalau pup itu kan metodenya kita memberitahu dia, menginfluence gitu ya. Tapi untuk kasus yang sakit kulitnya dia, itu saya lakukan namanya intracellular therapy ya Bu. Ya, jadi intracellular therapy itu saya berusaha untuk menerapi sel-sel dia yang rusak tadi ya. Karena dia punya problem secara hormonal, makanya kalau Ibu lihat kenapa dia punya cancer atau tumor di kelenjar susunya ya, itu karena masalah hormonal biasanya pemicunya ya. Memang dia punya sel tumor ya biasanya gitu. Nah, itu karena faktor hormonal tadi sehingga si sel tumor ini bisa jadi lebih aktif ya. Kenapa? Karena radikal bebasnya tinggi. Jadi karena hormon dia jelek, dia tidak sanggup badannya untuk menghandle faktor problem yang jadi kalau Ibu lihat dia kan emosian banget gitu ya, gitu loh. Jadi sensitif banget gitu ya. Jadi dia gampang banget kelihatan dia sedih, ya ada problem sedikit itu galau gitu loh. Nah itu karena masalah faktor hormon tadi. Kemungkinan besar kan tiroidnya juga bermasalah gitu loh. Nah jadi itulah yang membuat akhirnya radikal bebas dalam badan dia itu tinggi sekali sehingga itu memicu untuk munculnya tumor. Nah, dokter, gitu. waktu terakhir dia ini kan tumornya ada lagi. Iya, makanya. Dan waktu saya nangis itu di bawah sama dokter Edwin kalau nggak salah, dibilang ada tumor. Oh enggak, dokter yang perempuan siapa tuh udah nggak ada. Dibilangin ada tumor, itu yang saya nangis. Dalam hati saya, ya kan udah dioperasi kok datang lagi. Ya, gitu. Ya. Banyak hormonal. Ya, karena hormon dia ini kan dia gampang galau sehingga radikal bebas itu muncul. Nah, radikal bebas ini yang jadi pemicu dari si tumor tadi, gitu ya. Nah, jadi yang saya lakukan pada saat dia udah mulai galau, nah kita berusaha supaya dia bisa happy lagi. Nah, sehingga itu yang terjadi kenapa kulitnya kemudian mulai kelihatan lebih bagus lagi, gitu loh. Dianya lebih oke lagi. Iya, iya. Memang kita nggak bisa menghilangkan itu 100% ya, tapi Chelsea ini memang kasus yang memang saya banyak belajar gitu ya, belajar banyak dari Chelsea di mana memang dengan metode intracellular therapy ini sebetulnya kita bisa membantu menyeimbangkan hormonnya dia, sebetulnya itu begitu ya. Memang kompleks sekali gitu ya, metode ini juga masih saya berusaha untuk saya pelajari terus karena itu sangat membantu sebetulnya ya. Jadi Chelsea ini kelihatan banget perubahannya, itu kelihatan banget gitu. Makanya kenapa dia kan 2 minggu sekali ya. Waktu awal itu kan 2 minggu sekali dia bersih terapi terus gitu ya. Seminggu 2 kali dokter? Enggak, dengan intracellular manpower ya. Kalau itu kan yang dipakai wetling, sinar ya kan, atau laser ya. Nah, karena kita karena prinsipnya adalah saya menghindari pemberian kortison. Makanya kenapa saya minta dia untuk disinar gitu ya. Kenapa? Karena kelihatan banget bahwa kalau kita kasih sinar ya, sinar wetling ini kan dia ada sinar yang memang dipakai untuk alergi. Nah, jadi kita coba kalau dengan wetling ini dia membaik, berarti betul dia alergi gitu loh. Nah, dan alergi ini kalau di kedokteran hewan kan hanya bisa kita hilangkan dengan si kortison tadi ya. Sekarang sudah ada obat yang bisa membantu ya, itu ada obatnya jadi kita menghindari efek negatif kortison tadi. Itu ada obatnya sekarang, tapi kan ini baru muncul. Iya, baru muncul. Nah, kemarin tuh belum ada masalahnya. Nah, jadi salah satu yang sangat membantu itu adalah dengan lampu wetling ini. Nah, lampu wetling ini untuk uji coba juga. Jadi kalau kita sinarin kemudian dia membaik, berarti benar dia alergi gitu loh. Dan itu bekerja untuk Chelsea. Nah, jadi dari situ kemudian
dibantu dengan wettingnya seminggu 2 kali ya, karena memang wetting itu harus seminggu 2 kali. Nah, saya juga membantu supaya dia tidak galau, karena wetting kan nggak bisa membuat hati dia tidak galau gitu loh ya. Nah, sehingga kalau ini bisa berjalan berbarengan, kita harapkan dia bisa lebih baik gitu kan untuk kulitnya. Makanya itu kan selama sekian tahun dia tidak kita kasih kortison gitu ya. Kenapa? Ya itu tujuannya supaya sesedikit mungkin dia mendapatkan obat-obatan yang keras gitu loh. Merusak. Iya, karena merusak. Iya. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan obat-obatan ini gitu loh. Iya, tapi itu luar biasa sih ya. Jadi kadang-kadang ya memang ada sedihnya gitu ya, tapi ya kadang-kadang saya melihat mereka ini memang makhluk-makhluk yang luar biasa sih ya. Kadang-kadang kan nggak ngerti maunya apa gitu, tapi ya mereka mengajarkan banyak hal ya gitu loh sama kita gitu ya. Artinya kan saya juga belajar banyak dari kasusnya dia gitu ya, yang kadang-kadang kan dia juga membantu dengan adanya dokter ya. Iya, itu memang luar biasa sekali. Kadang-kadang kita manusia tuh berhutang ya sama mereka itu kadang-kadang. Ya, karena kita diajarin banyak hal, kesabaran, ya kan, tidak mengeluh, ya. Dia dikasih penyakit seperti itu nggak ngeluh gitu loh, ya kan? Nggak ngerepotin gitu ya. Kalau dia udah nggak enak dia diam aja gitu ya kan, gitu loh. Saya lihat kalau dia diam aja dan dokter tolongin. Iya, saya juga. Dokter tolongin dong. Iya. Kok dia nggak mau makan dong? Tapi yang luar biasa, kenapa saya juga bertahan ya, karena Ibu Patricia juga luar biasa gitu loh. Karena Ibu juga selalu memberikan feedback ya. Karena jadi saya juga ngerasa sesuatu kenapa saya bertahan untuk bantu terus ya, itu karena kami juga merasa dihargain gitu ya, gitu loh. Karena kan itu perjalanan yang panjang ya gitu. Kan nggak kelihatan. Iya, dan Ibu Patricia tuh nggak pernah gini loh, nggak pernah, dokter gimana sih ini kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu nggak pernah gitu, iya. Ya kan? Ya. Karena saya tahu bahwa ini nggak bakal bisa sembuh. Ya. Maksud saya gini, itu yang membuat kadang-kadang itu membuat satu kekuatan juga gitu ya. Buat saya juga itu apa ya, bukan dihargai gimana ya, tapi mungkin buat Bu Patricia itu bukan sebuah penghargaan gitu ya, tapi kalau buat saya itu suatu penghargaan gitu ya. Itu karena kita merasa dihargain gitu loh. Iya. Karena banyak orang yang berobat itu selalu, dokter ini kenapa dia nggak sembuh-sembuh gitu ya kan. Padahal kan kita udah berupaya gitu ya. Bukan nggak sembuh gitu, tapi perubahannya mungkin menurut mereka ini kok apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu loh ya. Nah itu kayak gitu. Kalau mungkin karena saya tuh sadar loh kalau dia tidak akan sembuh. Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa meringankan dia, penderitaan dia gitu. Itu aja. Jadi saya tidak berharap dia bakal sembuh total gitu, enggak. Cuman saya berdoa, apa mungkin Tuhan dia sampai meninggal pun, pulang pun dia begini terus, kasihlah kesempatan dia baikan dikit, dia dari happy gitu. Cuma berdoa itu aja. Saya nggak menuntut siapa-siapa, tapi saya berdoa ke Tuhan aja. Jadi luar biasa, terima kasih banyak ya Ibu. Saya yang makasih dokter, berjuta-juta makasih buat saya, nggak bisa bales itu semua. Ya, itu bukan karena saya, tapi karena karya Tuhan yang membuat kita bertahan. Ketemu itu Tuhan yang nemuin ya, mungkin kalau itu luar biasa memang ya. Dan saya juga belajar banyak dari kasusnya Chelsea. Jadi kalau bukan karena Tuhan yang mempertemukan ya, lewat dokter cucu ya, lewat banyak orang. Jadi ya karena apa? Karena semua kalau Tuhan sudah bekerja pasti terbaik buat kita semua ya. Ibu juga dikasih kesehatan dengan ngurusin sampai kayak gitu. Itu udah luar biasa banget sih. Oke guys, terima kasih untuk watching. Terima kasih. Ya, oke, see you, bye.